Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa Rawa Gabus TV yang berbahagia. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama Ibnu Abbas yang saat itu masih usia sekitar 9 atau 10 tahun, masih anak-anak, masih cabai rawit. Tetapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu nasihat yang begitu indah. Ibnu Abbas adalah sepupu dari Rasulullah SAW yang bernama Abdullah sebenarnya. Abdullah ibnu Abbas. Abdullah putra Abbas. Nah, Abbas ini adalah paman Rasulullah. Sehingga Ibnu Abbas ini walaupun usianya masih sangat belia, tetapi Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah yang saat itu usia Rasulullah sudah di atas 50-an. Tetapi coba kita simak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Ya ghulam, ala u'allimuka, ini u'allimuka kalimatan. Aku akan mengajari kamu sebuah kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab, kata-kata ini adalah kata-kata yang penuh dengan kesantunan dan sangat indah. Ya ghulam, ini u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jadi kalimatnya bukan sini. Nah, kalau orang zaman sekarang ya, sini nak, kamu harus begini sebagai orang tua didik kepada putra-putrinya. Tapi dengan penuh kesantunan, ya, nak, sini nak, bapak pengen ngomong kepada kamu. Kalau zaman sekarang seperti itu mungkin ya. Kita terapkan. Ini u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkan beberapa kalimat untuk kamu. Nah, apa isi kalimatnya? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Jagalah peraturan-peraturan Allah, maka hidupmu akan selalu dijaga oleh Allah. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu berada di depanmu. Jagalah peraturan-peraturan Allah, maka Allah akan selalu ada untukmu, selalu menyertaimu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Rawa Gabus TV, kalau kita simak dan kita perhatikan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, seorang bocah usia 9 atau 10 tahun, seorang cabai rawit, tetapi oleh Nabi Muhammad sudah diajarkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Zat yang menciptakan diri kita, Zat yang maha memberi pertolongan, Zat yang maha mengabulkan doa. Ini artinya menanamkan pendidikan akhlak yang baik kepada putra-putri kita. Itu jangan nunggu kalau anak kita sudah dewasa. Jangan menunggu kalau anak kita sudah gede. Sedini mungkin, jangan berpikir, anak kecil diajari tentang begitu mana ngerti. Nah, ini kebanyakan orang tua berpendapat seperti itu. Anakku kan masih kecil, masa diajari tentang ketuhanan, ya diajari tentang ini itu kan belum ngerti. Kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, seorang utusan Allah, tetapi tidak sungkan-sungkan menasehati cabai rawit, dikenalkan dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau kamu menjaga peraturan Allah, Allah akan selalu menjagamu. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah.
Kalau sekarang kita tanamkan kepada anak-anak kita, nah kalau kamu ingin sesuatu berdoalah kepada Allah. Jangan minta ke bapak, jangan minta ke ibu, jangan minta ke siapapun, mintalah kepada Allah. Nanti kalau Allah mengabulkan, maka bisa lewat bapak rezekimu, atau bisa lewat ibumu, atau bisa lewat siapapun. Nah, yang penting dikenalkan siapa sejatinya yang berhak dimintai pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta tolonglah kepada Allah. Jangan ke bapak, jangan ke ibu, jangan ke siapapun. Nggak akan bisa menolongmu, nak. Minta tolonglah kepada Allah. Jika Allah menolongmu, bisa dilewatkan siapapun nanti. Bisa lewat bapak, bisa lewat ibu, dan bisa lewat teman-temanmu atau kakak-kakakmu, atau lewat siapapun. Pendidikan yang sangat indah dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Kemudian dalam riwayat redaksi hadis yang lain, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka Allah akan ada selalu di depanmu. Jadi nak, dimanapun kamu berada, kalau kamu selalu menjaga peraturan Allah, kalau kamu selalu taat kepada Allah, kamu tidak meninggalkan sholat, kamu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, maka hidupmu akan selalu disertai oleh Allah. Jadi anak-anak kita sejak kecil sudah dikenalkan dengan Allah. Sudah diperkenalkan siapa Tuhan kita. Allah itu yang seperti apa. Oh, ternyata Allah itu tempat meminta sesuatu, tempat meminta pertolongan, ya. Tempat bersandar atas segala masalah kita, tempat berserah diri atas segala persoalan hidup kita. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan kalimatnya yang sangat indah ini kepada Ibnu Abbas. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah dikala kamu longgar. Selalu zikir, mengingat kepada Allah di saat kamu sedang tidak ada masalah. Maka Allah akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan sempit, ketika kamu dalam keadaan mendapatkan masalah. Wa'lam annama akhto'aka lam yusibka lam yakun liyusibka. Ketahuilah nak, segala sesuatu yang luput darimu maka tidak akan menimpamu. Wa ma'asobaka lam yakun liyakhto'ak. Dan segala sesuatu yang menimpamu tidak akan bisa luput darimu. Kalimat yang sangat indah. Nah, kalau Allah takdirkan apapun terhadap kamu, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi ketika Allah tidak ditakdirkan kepada kamu, Allah tidak mentakdirkan sesuatu kepada kamu, tidak ada yang bisa memberi. Nah, ini artinya apa? Segala urusan, segala perkara, segala apapun di dalam hidup kita, semua dikendalikan oleh Allah. Semua atas kehendak Allah, semua atas izin Allah. Nah, wa'lam anan nasra ma'as sabri. Ketahuilah nak bahwa pertolongan itu selalu bersama dengan kesabaran. Ketika engkau ingin mendapatkan pertolongan, maka engkau harus bersabar. Wa anal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar itu beserta kesusahan. Ketika kamu sedang mengalami kesusahan, mengalami kerepotan, maka akan datang jalan keluar. Wa ana ma'al usri yusron. Dan sesungguhnya yang menyertai kesulitan adalah kemudahan. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pemirsa RGTV yang berbahagia. Dari kalimat-kalimat tadi, kita bisa simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan akhlak, mengajarkan pendidikan budi pekerti kepada anak kecil, sepupu beliau, Ibnu Abbas, yang usianya masih sekitar 9 atau 10 tahun. Maka hendaknya ini kita tiru sebagai orang tua. Anak-anak kita, sedini mungkin sudah kita ajari tentang akhlak. Kita kenalkan dengan Allah. Ya. Kita jelaskan tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak ada pemberian orang tua yang lebih berharga bagi seorang anak kecuali pendidikan budi pekerti. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebanyak apapun uang Bapak Ibu diberikan kepada putra-putrinya, sehebat apapun Bapak Ibu menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu, ketika sudah sukses, sudah berhasil menjadi orang kaya, menjadi pengusaha sukses, tetapi akhlak dari putra-putri kita tidak baik, maka itu akan menjadi penderitaan bagi orang tua, akan menjadi beban bagi orang tua. Dan sebaliknya, walaupun mungkin putra-putri kita dunianya biasa-biasa saja, kehidupannya juga biasa-biasa saja,
tetapi memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlakul karimah, maka itulah yang akan menjadi sumber kebahagiaan, qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya. Ayo, jangan tunggu nanti. Sudah saatnya, sedini mungkin kita didik anak-anak kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, seperti akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana akhlak Rasulullah, subhanallah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad itu punya akhlak yang sangat mulia, yang layak kita jadikan sebagai panutan. Salah satu contoh, ada orang Yahudi yang dibayar oleh Abu Jahal untuk meludahi Rasulullah. Sehingga Yahudi ini setiap hari naik ke atas rumah, dan setiap kali Rasulullah lewat di situ diludahi oleh orang Yahudi itu. Dan apa yang terjadi? Setiap kali Rasulullah diludahi, Rasulullahnya memandang ke atas sambil tersenyum. Tidak ada kata caci maki, apalagi membalas orang yang meludahi itu. Dan itu terjadi setiap hari. Hingga suatu ketika Yahudi yang meludahi Rasulullah ini tidak lagi meludahi beliau, malah dicari oleh Rasulullah. Ditanyakan orang-orang di sekitarnya, "Wahai saudaraku, mana itu Yahudi yang setiap hari meludahi aku?" "Ya Rasul, dia sedang sakit." Apa yang Rasulullah katakan? Mungkin kalau orang zaman sekarang mendengar seperti itu, keluar kata-kata apa? Syukurin, sakit sekarang, udah nggak bisa berbuat macam-macam lagi. Tapi Rasulullah tidak. Beliau datang ke rumah Yahudi yang sakit itu, membawa makanan dan membawa buah-buahan. Ditengok Yahudi yang sakit itu, menangislah dia. "Ya Muhammad, bahkan orang yang membayarku untuk menyakiti kamu saat ini tidak kunjung datang untuk menengokku. Tetapi engkau datang, ya Muhammad." Akhirnya dari peristiwa itu Yahudi tadi masuk Islam karena keluhuran budi Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu Saudaraku, masih banyak lagi toladan-toladan dari Nabi Muhammad yang bisa kita terapkan, kita didik kepada putra-putri kita sehingga memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Jadikan Rasulullah sebagai idola, sebagai role model dalam segala bidang agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah merupakan salah satu target utama yang harus dimiliki oleh putra-putri kita. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.